Jika kita itu adalah sebuah bis kota, bis yang tidak mampu berkata-kata, namun memahami segala cerita penumpang melalui tapakan kaki di lantainya. Kira-kira gimana rasanya ya? Nah, dengan membaca buku Semua Ikan di Langit karya Ziggy Sesa Seovina Zabriskie ini, kamu akan merasakan sensasi menjadi benda mati. Kamu juga akan tahu banyak hal mengenai filsafat kehidupan. Ya, terutama kehidupan manusia. Membaca novel ini tidak mengingatkan saya pada buku atau film apapun, karena saya baru menemukan novel kisah yang seunik ini sih. Sebenarnya hanya kisah traveling sebuah bis, namun kisah ini menjadi unik ketika beliau dimunculkan, ketika pengemudi bis adalah beliau. Bis itu dapat jalan-jalan bahkan sampai keluar angkasa. Novel dengan genre fantasi ini cocok dengan pesan di balik penulisan novel yang menurut saya agak kontroversial. Seperti saya yang baru ngeh di halaman entah keberapa, bahwa tokoh beliau yang digambarkan sebagai anak lelaki kecil itu adalah Tuhan. Rasanya ada sebagian dari diri saya yang kurang terima dengan perumpamaan tersebut. Namun, saya justru malah tambah kepo. Kira-kira Mbak Ziggy ini mau menyampaikan apa ya? Sebagian diri saya menerima karena mungkin tanpa tokoh beliau, Mbak Ziggy akan menggagal pahamkan pembaca mengenai bagaimana perilaku-perilaku Tuhan dapat tercipta. Seperti mengenai hal yang kita lakukan yang membuat Tuhan sedih, kemudian dampak kesedihan Tuhan itu apa bagi kita. Ada juga penjelasan mengenai keadaan ketika Tuhan bahagia. Lebih kerennya lagi, juga ada contoh ketika Tuhan marah itu bagaimana. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kamu baca sendiri. Sehingga akhirnya menurut saya ini adalah hak bagi setiap penulis untuk menceritakan bagaimana sih kisah fantasinya. Toh dengan pemahaman kita mengenai kapan dan bagaimana ketika Tuhan sedih, bahagia, dan marah, kita dapat mengkondisikan apa yang akan kita lakukan agar ketika kita mendapat musibah atau ujian dari Tuhan, setidaknya tidak menyalahkan orang lain sebagai penyebab musibah kita, apalagi sampai menyalahkan Tuhan sebagai pencetak takdir kita. Ya, bukannya ada asap itu kan karena ada api ya. Kalau hal sulit dari hidupmu itu efek dari sedihnya Tuhan sebab perilakumu, atau mungkin efek dari marahnya Tuhan padamu sebab perilakumu yang lain, itu gimana? Ya, lebih sederhananya seperti ini ya. Dalam novel tersebut, Tuhan dijelaskan hanya ingin dicintai makhluknya. Hanya sekadar itu kita dihidupkan. Lalu, bagaimana cara mencintainya? Ya, tentu kita harus belajar dan selalu belajar mengenainya. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, ketika Tuhan sedih itu bagaimana, ketika Tuhan bahagia bagaimana, ketika Tuhan marah gimana, dan lain sebagainya, seperti kita jatuh cinta dengan sesama manusia. Iya, contohnya ketika kita lagi naksir seseorang, pastikan kita selalu kepo ya tentang ya sesuatu yang berkaitan dengan dia. Nah, inilah novel yang akan membantu kamu untuk bisa lebih memahami Tuhan. Jika kamu benar-benar paham, cinta itu akan tumbuh sendiri tanpa kamu sadari.